Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Geger di Cina. Publik Cina tak sanggup sembunyikan rasa iri ke timnas Indonesia, akui timnas Garuda Kuda Hitam yang ditakuti. Jelang laga panas antara timnas Indonesia versus Cina, media sosial Tiongkok ramai dengan komentar mengejutkan. Banyak fans di sana mulai mengakui kehebatan Garuda dan bahkan terang-terangan merasa iri. Mereka tak menyangka Indonesia kini jadi ancaman nyata di Asia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Top Marco Top semoga sehat dan jaya selalu. Pak Ketum PSSI Erick Thohir ubah segalanya. Lolosnya timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia jadi tradisi baru. Di tangan Erick Thohir, impian Indonesia untuk konsisten lolos ke Piala Dunia U17 menjadi nyata. Thohir bertekad membangun tradisi di mana setiap generasi timnas U17 hingga senior Indonesia selalu tampil di pentas dunia. Ini adalah langkah awal dari perubahan besar yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Akui kehebatan Cristiano Ronaldo, Sandy Walsh siapkan tackle terbaik jelang pertemuan dengan sang mega bintang. Sandy Walsh tak menutup-nutupi kekagumannya pada Cristiano Ronaldo, bahkan menyebutnya lebih hebat dari Messi. Tapi kekaguman itu nggak membuatnya lunakia sudah siapkan satu tackle spesial untuk CR7. Laga panas pun tak terelakkan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Terungkap dan secara belak-belakan. Dua masalah besar yang menghantui timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia 2025. Timnas U17 yang dijanjikan menjadi harapan baru harus menghadapi tantangan besar ini. Apa saja yang menghambat langkah mereka? Temukan dan simak fakta lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Geger di Cina. Publik Cina tak sanggup sembunyikan rasa iri ke timnas Indonesia, akui timnas Garuda Kuda Hitam yang ditakuti. Jelang laga panas antara timnas Indonesia versus Cina, media sosial Tiongkok ramai dengan komentar mengejutkan. Banyak fans di sana mulai mengakui kehebatan Garuda dan bahkan terang-terangan merasa iri. Mereka tak menyangka Indonesia kini jadi ancaman nyata di Asia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Publik Cina tak mau menyembunyikan lagi rasa irinya terhadap timnas Indonesia U17 yang tampil mengesankan di Piala Asia U17 2025. Sebaliknya, tim Naga Junior julukan timnas Cina U17 justru mendapatkan hasil yang mengecewakan selama fase grup ajang yang digelar di Arab Saudi itu. Sementara timnas Indonesia U17, tim besutan Nova Arianto itu disebut-sebut menjadi kuda hitam setelah memberi kejutan terutama di pertandingan pertama babak penyisihan grup C. Tepatnya ketika menghadapi serangan gila Korea Selatan. Pada akhirnya, Garuda Asia berhasil mengalahkan Korsel 1-0 di saat terakhir. Secara keseluruhan, timnas Indonesia U17 memenangkan 3 pertandingan berturut-turut di babak penyisihan grup. Sahabi Goli dan kolega pun melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025 dan juga lolos otomatis ke Piala Dunia U17 2025. Namun ketika berhadapan dengan Korea Utara di perempat final, timnas Indonesia U17 harus dibuat kocar-kacir oleh lawannya hingga takluk 0-6. Padahal rekor Korea Utara di fase grup hanya 1 kemenangan dan 2 hasil seri yang tidak terlalu menonjol, kebalikannya dengan Indonesia. Timnas Indonesia U17 justru sukses menaklukkan Korea Selatan 1-0, mengalahkan Yaman 4-1, dan menghajar Afghanistan 2-0. Namun di luar dugaan setelah pertandingan dimulai, tim besutan Nova Arianto justru panik meladeni taktik Korea Utara yang menekan dengan tekanan tinggi.
praktis, situasi itu membuat Indonesia sangat tertekan dan menyebabkan mereka terus-menerus melakukan kesalahan. Pada menit ke-7, Korea Utara unggul terlebih dahulu melalui gol berawal dari tendangan sudut. Setelah itu, Korea Utara terus memberikan tekanan. Korut pun mendapat banyak peluang secara beruntun. Pada menit ke-19, bola atas membuat pertahanan Indonesia kocar-kacir dan kembali kebobolan. Singkat cerita, timnas Indonesia U17 pun harus menyerah 0-6 dan tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Meski begitu, Garuda Asia tetap dapat apresiasi. Salah satunya disampaikan oleh publik alias media Cina, Sohu. Dalam artikelnya, mereka menyebut Indonesia sebagai kuda hitam di Piala Asia U17 2025. Bahkan melihat kegemilangan tim merah putih di ajang tersebut, mereka menyebut Cina sangat iri dengan pencapaian wakil Asia Tenggara itu. Terima kasih Indonesia. Selamat untuk tim Korea Utara takluk 6-0, kuda hitam terkuat di Piala Asia. Timnas Cina benar-benar iri, tulis Sohu dalam artikelnya. Tim Indonesia menjadi kuda hitam, terutama di pertandingan pertama. Menghadapi serangan gila tim Korea Selatan, mereka berhasil mengalahkan lawan di saat-saat terakhir. Pada akhirnya mereka memenangkan 3 pertandingan berturut-turut di babak penyisihan grup, melaju ke 8 besar, dan juga lolos ke kejuaraan dunia pemuda, imbuh media Cina itu. Di Piala Asia U17 2025, Cina justru tampil buruk, pulang lebih awal dengan hanya meraih 1 kemenangan dan 2 kekalahan di penyisihan grup. Di Piala Asia U17, tim nasional sepak bola Cina tampil buruk, pulang lebih awal dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan di babak penyisihan grup, tulis Sohu. Terlepas dari Piala Asia U17, Cina sendiri akan menjadi rival timnas Indonesia di level senior pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, laga timnas Indonesia versus Cina bakal dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat keempat grup C dengan 9 poin, sementara Cina di dasar klasemen dengan 6 angka. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Top Marco Top semoga sehat dan jaya selalu. Pak Ketum PSSI Erick Thohir ubah segalanya. Lolosnya timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia jadi tradisi baru. Di tangan Erick Thohir, impian Indonesia untuk konsisten lolos ke Piala Dunia U17 menjadi nyata. Thohir bertekad membangun tradisi di mana setiap generasi timnas U17 hingga senior Indonesia selalu tampil di pentas dunia. Ini adalah langkah awal dari perubahan besar yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia. Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi tinggi untuk timnas U17 Indonesia. Garuda Asia berhasil melewati babak penyisihan grup dan mencapai perempat final Piala Asia U17 2025. Di laga perempat final mereka harus menerima kekalahan dari Korea Utara dan gagal melaju ke babak selanjutnya. Tentunya ini sudah cukup untuk mencapai target yang diberikan oleh PSSI, yakni bisa lolos dari fase grup. Pasukan Nova Arianto juga mendapatkan tiket otomatis untuk berlaga di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir menyampaikan rasa terima kasih pada semua pemain dan staf pelatih yang bertugas. Menurutnya mereka sudah mencoba untuk memberikan hasil terbaik di lapangan.
Apalagi di fase grup mereka harus melawan tim-tim kuat dari Asia yang tentu bukan tugas mudah. Terima kasih untuk perjuangan dan kerja keras seluruh pemain, pelatih dan ofisial timnas U17 di Piala Asia U17 2025, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Kekalahan dengan skor telak atas Korea Utara tentu sangat menyakitkan. Namun banyak pelajaran yang bisa mereka ambil dari pertandingan tersebut. Pengalaman untuk bertarung melawan tim-tim kuat tentu menambah jam terbang ke pemain. Dia berharap mereka bisa kembali siap untuk memberikan hasil terbaik di Piala Dunia U17 2025 nanti. PSSI akan menyusun program agar bisa memberikan fasilitas maksimal untuk Garuda Asia. Kecewa pasti ada, tapi kita harus bangkit untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia di Piala Dunia U17. Kami juga akan menyiapkan program untuk persiapan timnas U17 agar semakin matang, lanjutnya. Erick berharap langkah Garuda Asia bisa diikuti oleh semua timnas baik kelompok umur dan senior. Sebelumnya, timnas U20 Indonesia di bawah Indra Syafri gagal melaju ke Piala Dunia. Sementara itu, Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia sedang berjuang demi mencapai mimpi tersebut. Skuad Garuda dalam persaingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka saat ini berada di posisi keempat dan memiliki kans besar untuk ke babak selanjutnya. Menurutnya, semua yang bertugas di timnas harus berusaha keras agar bisa membawa timnya ke Piala Dunia. Kita jadikan lolos ke Piala Dunia sebagai tradisi sepak bola Indonesia, tutupnya. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Akui kehebatan Cristiano Ronaldo, Sandy Walsh siapkan tackle terbaik jelang pertemuan dengan sang mega bintang. Sandy Walsh tak menutup-nutupi kekagumannya pada Cristiano Ronaldo, bahkan menyebutnya lebih hebat dari Messi. Tapi kekaguman itu nggak membuatnya lunakia sudah siapkan satu tackle spesial untuk CR7. Laga panas pun tak terelakkan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, tak sabar bertemu dengan Cristiano Ronaldo. Pertemuan tersebut akan terjadi saat Yokohama F. Marinos bertemu dengan Al Nassr pada lanjutan Liga Champions Asia pada 27 April mendatang. Sandy akan berseragam YFM dan Ronaldo ada pada pihak lawan untuk pertandingan yang akan dilaksanakan di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal. Tentunya ini jadi pengalaman spesial karena dia akan bertemu langsung dengan idolanya tersebut di lapangan. Sandy Walsh menjelaskan bahwa Ronaldo adalah salah satu pemain terbaik dunia saat ini. Dia juga menyadari sosok tersebut memiliki rival abadi, yakni Lionel Messi. Namun Ronaldo masih jadi sosok berbahaya dan menjadi mesin gol bagi timnya. Dia adalah pemain terbaik di dunia sepak bola, selalu sangat dekat, tapi Messi adalah talenta murni luar biasa. Tapi saya suka etos kerja dari Cristiano, apa yang telah dicapai dan mesin pencetak gol, dia adalah legenda, kata Sandy Walsh. Pemain berusia 30 tahun tersebut melanjutkan nantinya akan jadi momen spesial saat bermain melawan Ronaldo. Ini jadi hal yang istimewa karena dia akan melawan salah satu pemain terbaik dunia. Jadi bagi saya akan sangat istimewa untuk berbagi lapangan dengannya. Itu akan menjadi momen yang indah, lanjutnya. Tentunya laga tersebut masih menunggu waktu karena dia masih harus bertarung di J-League. Ada banyak pertandingan yang harus mereka lewati sebelum terbang ke Arab Saudi.
Dia cukup yakin akan banyak supporter dari Indonesia yang akan datang langsung ke sana. Menariknya, Sandi berjanji untuk memberikan satu sliding tackle untuk Ronaldo. Selanjutnya, dia akan coba mendapatkan jersey dari idolanya tersebut. Jadi masih banyak pertandingan bagi saya sebelum pertandingan ini setiap hari Sabtu dan Rabu. Tapi pertandingan ini akan segera datang dan saya yakin banyak orang Indonesia yang akan mengikuti pertandingan ini di Jeddah, Arab Saudi. Jadi datanglah dan dukunglah saya dan saya harus melakukan satu sliding tackle. Saya butuh jersinya, tutup Sandi. Find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. Terungkap dan secara belak-belakan, dua masalah besar yang menghantui timnas U17 Indonesia menjelang Piala Dunia 2025. Timnas U17 yang dijanjikan menjadi harapan baru harus menghadapi tantangan besar ini. Apa saja yang menghambat langkah mereka? Temukan dan simak fakta lengkapnya di sini. Nova Arianto baru saja mengantarkan timnas U17 Indonesia menuju Piala Dunia U17 2025. Nova membawa timnya meraih hasil sempurna dengan 3 kemenangan di babak fase grup Piala Asia U17 2025. Mengunci posisi juara grup C, mereka mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia U17 2025. Piala Dunia nanti akan digelar pada 5 hingga 27 November 2025 di Qatar. Waktu yang tersedia nantinya akan digunakan untuk Garuda Asia melakukan persiapan untuk bisa mendapatkan hasil terbaik. Nova Arianto menjelaskan bahwa banyak pelajaran yang mereka dapatkan dari Piala Asia U17 2025, terutama pasca kekalahan dari Korea Utara di babak perempat final Piala Asia. Menurutnya, salah satu faktor adalah terkait fokus pemain kurang baik dan membuat mereka harus kalah. Yang terbesarnya di saat lawan Korea Utara. Sekali lagi, masalah fokus pemain yang lepas setelah kita memastikan lolos ke Piala Dunia itu yang menjadi catatan saya, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 46 tahun ini melanjutkan, saat pemain tidak fokus maka taktik yang diberikan tidak berjalan. Dia melihat bahwa ini berpengaruh pada mental pemain yang berada di lapangan. Selain itu, masalah individu membuat momen mereka bangkit gagal meski sudah mendapatkan momentum. Hal tersebut tidak boleh kembali terulang di Piala Dunia nanti. Fokus pemain sedikit lepas. Secara mental juga saya lihat pemain juga sedikit lepas. Setelah kita memastikan dan itu menjadi PR terbesar, saya termasuk memperbaiki masalah individu, lanjutnya. Nova menambahkan masalah individu harus segera mereka perbaiki saat ini.
terutama dasar-dasar sepak bola yang perlu diperkuat agar pemain bisa lebih berkembang. Dia berharap waktu yang ada bisa mematangkan semua aspek dan berharap mereka bisa membawa hasil maksimal. Individu pemain yang saya lihat masih kurang untuk bersaing di Piala Dunia dan itu harapannya. Itu yang kita fokuskan perbaikan di 7 bulan ini dan semoga kita bisa meraih hasil terbaik semuanya juga. Tutup Nova.